Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa channel Amil dan Official, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dalam menghafal Al-Quran ya. Kalau kalian ingin menghafal Al-Quran, jangan lupa ke channel Amil dan Official aja. Baik, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat seru juga nih, insya Allah. Sebelumnya kita sudah membahas pembahasan yang sangat daging banget ya. Pembahasan yang sangat keren tentang bagaimana kita mengkolaborasikan antara number dengan Al-Quran, lalu bagaimana kita menghafal dengan cepat. Selanjutnya kita akan membahas hari ini khusus untuk membahas tingkatan kecepatan menghafal Al-Quran. Pada prinsipnya, ketika kita memperhatikan dengan baik bagaimana orang-orang di luar sana menghafalkan Al-Quran, tentu kalau kita bisa teliti, orang-orang yang menghafal Al-Quran memiliki kecepatan yang berbeda-beda, yang mana ketika kita praktekkan dengan baik, kita perhatikan hal-hal tersebut, akan kita lihat di situ level-level, yang mana level ini harus dibahas dengan detail, dengan baik, sehingga ketika seorang penghafal Al-Quran, dia mulai menghafal Al-Quran, dia bisa melihat kecepatan-kecepatan yang dia miliki sebagai seorang penghafal Al-Quran. Dalam ilmu kecepatan menghafal Al-Quran, tentu ada beberapa pengaruh-pengaruh yang sangat urgent, sangat penting yang mempengaruhi kecepatan menghafal Al-Quran. Dan pada dasar asasnya, kecepatan menghafal itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, kita tulis di sini, kecepatan menghafal. Kecepatan menghafal itu dipengaruhi dari sisi spiritual maupun dari sisi logis. Baik. Dari sisi spiritual ya, spiritual ketika kita menghafal Al-Quran itu terpengaruh kecepatan kita dalam menghafal. Lalu dari sisi logis pula, bagaimana kita menilai dari sisi logis dengan tingkatan-tingkatan menghafal, sehingga di situ kita bisa melihat bagaimana kemampuan kita secara logis maupun kemampuan kita dalam peningkatan spiritual. Baik, kita akan mulai bahas tingkatan-tingkatan dalam kecepatan menghafal Al-Quran. Baik, bisa dilihat di sini ya, kita bisa melihat di sini tingkatan-tingkatan dalam menghafal Al-Quran yang sudah saya klasifikasikan, insya Allah. Yang pertama ada beginner to elementary, elementary to intermediate, ya, intermediate to upper intermediate, dan upper intermediate to advanced, advanced ke proficient, ya. Dan di sini ada 5 tingkatan level. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling terendah, lalu sampai naik ke tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan orang yang sudah bisa melihat kecepatan menghafal, baik dia pribadi maupun melihat kecepatan menghafal orang lain. Baik, ini harus dipahami dengan baik di mana tingkatan Anda dalam menghafal. Apakah Anda masih beginner to elementary, atau elementary to intermediate, atau intermediate to upper intermediate, atau upper intermediate to advanced, bahkan Anda sudah di tingkatan advanced to proficient. Baik, di sini ketika kita mengukur untuk tingkatan yang paling terendah yaitu beginner, ya, beginner di sini adalah orang-orang yang dia belum mengetahui pembelajaran yang cocok. Ya, jadi pada tingkatan beginner to elementary, orang yang dia belum mengetahui gaya pembelajaran yang cocok. Baik, kalau kita belajar ilmu dalam gaya pembelajaran itu ada visual, ada auditory, ada kinestetik ya, kinestetik. Ya, kalau visual orang yang dia belajar secara visual, auditory adalah orang yang dia auditory ya, dia lebih mengutamakan bagaimana dia mendengar lalu membaca. Kalau orang visual dia kan orangnya sambil melaksanakan sambil dia ada visualnya gitu kan. Kalau kinestetik dia pinginnya praktik terus tuh. Itu gaya-gaya pembelajaran. Nah, tingkatan beginner ini dia belum tahu gaya pembelajaran apa
yang dia pilih, bahkan yang dia cocok buat dia. Ya, makanya di sini orang yang dia ingin tahu kecepatan dalam menghafal Al-Quran, dia harus tahu dulu gimana gaya pembelajarannya. Karena ketika kita menghafal Al-Quran itu, ya, kita itu harus tahu gaya pembelajaran kita loh. Ya, makanya orang menghafal Quran kan beda-beda ya. Ada orang menghafal Al-Quran dia sambil menulis dulu gitu ya. Ada orang yang menghafal Al-Quran sambil dia dengerin dulu gitu loh. Ada orang yang menghafal Al-Quran bahkan sambil praktek gitu kan. Rasulullah SAW kan mengajarkan 10 ayat diajarkan langsung di ilmu dan amal gitu ya. Praktekin kinestetik benar ya. Baik, di sini orang yang dia masih beginner tuh elementary ya, dia masih belum tahu nih gaya pembelajaran apa yang dia harus dapatkan. Dan ini sangat mempengaruhi kecepatan dalam menghafal, tingkatan kecepatan menghafal. Maka tingkatan kecepatan menghafal itu, kalau Anda tahu semua, itu dipengaruhi oleh ilmu Anda. Ya, ketika ilmu Anda dalam kecepatan menghafal itu Anda tahu gimana diri Anda, cocok-cocokan Anda. Saya ini visual, auditory atau kinestetik ya. Ketika kita mempelajari itu, ketika dia sudah tahu itu, ya dia sudah tahu bagaimana gaya pembelajaran itu, tentu dia naik tingkat di sini. Ya, dia naik tingkat itu mengetahui bagaimana ya gaya pembelajaran dia. Visual, auditory atau kinestetik ya. Yang tadi di sini elementary to intermediate ya. Elementary to intermediate, dia bisa mengetahui bagaimana gaya pembelajaran. Oh, saya ini ternyata orangnya visual loh kalau belajar. Jadi saya ini lebih nyaman kalau ada visual di situ, ada gambar ya. Lalu di situ bisa kita bayangkan, imajinasi ya. Wah, saya ini auditory loh orangnya. Jadi saya menghafal itu pakai tulisan, pokoknya ditulis bla bla bla. Kalau di Afrika sana ya itu ada tuh di Afrika gaya pembelajaran yang auditory, jadi ditulis dulu ya pakai lauh dia. Lalu ada kinestetik. Oh, saya ini ternyata kinestetik loh cara pembelajarannya. Dan ini kita harus tahu. Bahkan ada orang yang bisa kolaborasi itu antara auditory dia pakai untuk gaya pembelajarannya, antara auditory dia juga pakai, kinestetik dia juga bisa pakai. Dan ini cerdas orang kayak gini, bisa gaya begini, dan cocok semua sama dia gitu loh. Ya, yang mana kita harus tahu dulu nih ya. Ketika kita belum tahu, kita harus tahu dulu, tambahin ilmu. Saya ini auditory, visual atau kinestetik ya, gitu loh. Lalu tingkatan yang kedua, ketika seseorang sudah masuk ke elementary to intermediate, lalu masuk ke intermediate to upper intermediate, ya di sini dia mengetahui ilmu menghafal Al-Quran secara standar dan cukup. Maka orang-orang yang sudah pernah mempelajari ya, atau sudah melakukan training gitu ya, melatih dirinya untuk mengetahui ilmu dalam menghafal yang cukup, dia sudah tingkatan yang ketiga ya, elementary to intermediate ya di sini ya. Baik, elementary to intermediate ya, masuk ke intermediate to upper intermediate ya. Itu orang yang dia sudah mau tahu tuh, udah mau tahu mengetahui ilmu menghafal Al-Quran. Gimana sih ilmu menghafal Al-Quran itu? Ya, yang mana ini kita buka ya pembelajaran ini. Anda bisa menghubungi kami untuk bisa mempelajari bagaimana ilmu menghafal Al-Quran. Karena ilmu menghafal Al-Quran ini jarang dibahas. Coba, ada nggak kurikulum yang dia membahas ilmu dalam menghafal Al-Quran dari awal ketika dia menghafal sampai dia berhasil? Ada nggak? Dan ini sebenarnya harus dibahas. Dan kami sudah buat itu gitu loh. Kami sudah sediakan kurikulumnya, Anda tinggal mengikuti kami gitu. Ya, jadi Anda harus tahu dulu mengetahui ilmu menghafal Al-Quran secara standar dan cukup. Ini penting bagi seorang penghafal Al-Quran. Lalu yang tingkatan yang keempat ini udah pro banget nih. Sangat tahu sekali dalam pribadi dari sisi kemampuan menghafal Al-Quran. Nah, ketika dia sudah mempelajari ilmu dalam menghafal Al-Quran, lalu dia pelitian terhadap dirinya. Oh, saya ini begini loh cara menghafalnya. Oh, waktu saya menghafal itu di sini loh. Oh, ketika saya menghafal ini murojaahnya begini loh. Ya, itu dia naik tingkat sampai dia detail ke upper intermediate to advance. Ya, upper intermediate to advance. Ya, di sini dia sudah sangat tahu sekali terhadap dirinya soal menghafal Al-Quran. Makanya orang yang dikatakan ahli banget itu ya kan dalam sisi ilmunya itu sangat tahu terhadap ilmunya. Oh,
Kalau dia arsitektur gitu, oh ini ada kebocoran di sini nih. Makanya beda kan antara tukang dengan arsitektur tuh beda banget ilmunya gitu loh. Kalau tukang cuma ngetok-ngetok itu aja, disuruh buat sama mandornya buat. Kalau arsitektur dia cuma lihat gini, oh ini yang salah nih, ini yang salah nih. Ya kan? Punya ilmu gitu loh orangnya. Baik, selanjutnya di sini kemampuan analisis yang sangat baik dan mampu melihat pribadi juga kreatif dalam cara menghafal, bahkan mampu menganalisis orang lain. Nah, di sini udah tingkatan yang sangat jarang sekali. Yang mana di sini adalah keahlian bagi ahli ilmu dalam menghafal Al-Qur'an ya. Dia bisa menganalisis, lalu dia pribadi yang kreatif, lalu cara menghafalnya oke juga gitu. Dia udah tahu banget, dan ini tingkatan orang yang dia sudah advance to proficient. Tingkatan yang pertama. Kalau bisa ketika Anda menghafal Al-Qur'an itu berusaha untuk ke tingkatan yang paling atas, advance to proficient. Yang mana ini harus bisa ya kita maksimalkan dengan diri kita dengan baik. Paling enggak Anda di tingkatan yang ketiga inilah Anda belajar ilmu menghafal Al-Qur'an. Lalu Anda berusaha meneliti pribadi Anda dalam menghafalkan Al-Qur'an. Baik, selanjutnya dalam kecepatan menghafal per halaman, ini kan kalau kita belajar ilmu kecepatan kan ada bagaimana kecepatan cahaya, kecepatan suara, dan dalam sisi ilmu menghafal Al-Qur'an itu diukur dari kecepatan dalam membacanya. Ya, karena pada rumusnya memang kita sudah buktikan juga, kita sudah teliti, kecepatan membaca itu menentukan kualitas kecepatan menghafalnya. Baik, kalau orang yang masih beginner itu baca Al-Qur'annya masih lambat tuh. Jangan baca Al-Qur'an, makanya jangan baca Al-Qur'an. 15 sampai 30 menit itu masih beginner to elementary, ya kan? Beginner to elementary, masih ketika membaca Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ini secara diukur ya, bukan kalau dia baca Al-Qur'an pingin lambat aja. Ini secara diukur. Coba kamu baca cepet berapa. Kalau orang yang dia nggak biasa baca Al-Qur'an tuh lambat banget bacanya gitu. Makanya syarat dalam menghafal Al-Qur'an itu kalau kita mau teliti dengan baik itu sebenarnya harus bisa baca Al-Qur'an dengan baik dan cepat dulu. Cepatnya ini terukur ya. Karena ketika dia bisa baca cepat, artinya dia sering baca Al-Qur'an. Ya, beginner to elementary. Lalu elementary to intermediate, ya dia sudah bisa 10 menit tuh baca satu halaman. Innalladzina kafaru. Ya. Lalu intermediate to upper intermediate 7 menit. Upper intermediate ya to advance 5 menit. Advance to proficient 1 sampai 2 menit. Dan ini juga harus kita naikkan. Ya, kalau kecepatan kita masih 30 menit baca, ayo coba. Bagaimana caranya kita ketika membaca Al-Qur'an itu lancar gitu loh. Jangan sampai nggak lancar. Anda mau menghafal Al-Qur'an, tapi Anda jarang baca Al-Qur'an. Gimana Anda mau menghafal Al-Qur'an dengan baik? Ya, lalu kalau sudah bisa 10 menit naikkan ke 7 menit. Lalu sudah bisa 7 menit naikkan ke 5 menit. 5 menit naikkan 10 menit. Dan 1 sampai 2 menit ini juga jarang juga. Orang yang sudah sering baca Al-Qur'an, sering mengulang, ya biasanya baru dia bisa masuk ke tingkatan 1 sampai 2 menit. Dan ini 1 sampai 2 menitnya harus jelas ya. Nggak boleh tajwidnya itu nggak jelas. Jadi dia harus jelas, wadih, makhrajnya oke. Itu bisa 1 menit sampai 2 menit. Ya, 1 menit sampai 2 menit. Ya standarnya 2 menit lah, nggak usah terlalu cepat-cepat juga kan. Jadi standarnya itu 2 menit kalau sudah menyampai ke tingkatan yang proficient atau advanced to proficient. Baik, selanjutnya di sini dari sisi keterampilan membaca Al-Qur'an juga yang tadi kita sudah sampaikan, ada menit-menitnya. Tentu yang dia 15 sampai 30 menit ini belum lancar kan membaca Al-Qur'annya. Baik, lalu yang 10 menit lancar baca Al-Qur'annya sudah pasti. 1 halaman ya. Lalu memiliki kecepatan 7 menit, oke, dia memiliki kecepatan. Lalu memiliki membaca Al-Qur'an di atas rata-rata ya. Ini sekitar 5 menit tadi ya, sudah bagus sekali 5 menit membaca Al-Qur'an. Baik, selanjutnya di sini kecepatan membaca Al-Qur'an sangat cepat, namun tadi tetap jelas kecepatan ini sangat jarang didapati. Karena di sini juga sebenarnya diukur dari gimana cara dia bisa membaca ya Al-Qur'an dengan baik dan juga jelas makhrajnya. Dan ini nanti sebenarnya mempengaruhi tentang komunikasi ya. Orang yang dia bisa nanti ketika membaca Al-Qur'an itu jelas, wadih, ya ketika
ketika membaca Al-Qur'annya juga bisa cepat tapi jelas gitu makhrajnya. Oke, dia mempengaruhi kecepatan komunikasi. Bahkan mohon izin ya, saya ketika berkomunikasi dengan orang itu terlalu cepat gitu, orang bilang coba bisa diulang lagi kecepatannya, karena memang kita dulu dilatih untuk membaca Al-Qur'an itu secara cepat ya, secara cepat dengan nih. Bahkan ustadz saya itu kalau membaca Al-Qur'an itu makhrajnya oke, juga jelas juga, tapi bisa baca cepat gitu loh, saking ininya dia sering baca Al-Qur'annya. Dan itu memang harus dilatih ya, kecepatan satu halaman per menitnya itu berapa ya. Di sini juga harus kita praktekkan dengan baik. Lalu dari sisi skill ya, sisi praktek dalam menghafal ya, kecepatan itu dipengaruhi oleh prakteknya juga ya. Praktek menghafal Al-Qur'an, dan orang yang masih beginner to elementary itu, dia ketika menghafal itu praktek ala kadarnya gitu. Kalau mau menghafal aja gitu, diulang aja ya. Kalau ada Al-Qur'an di situ dihafalkan ala kadarnya orangnya ya, nggak butuh ilmu gitu. Nah, ini sebenarnya harus ditekankan dengan baik ya dari sisi orang menghafal Al-Qur'an. Lalu praktek menghafal imajinatif dan langsung. Di sini sudah yang orang yang elementary to intermediate, dia sudah bisa tuh mengenal antara imajinasi dengan yang langsung. Oh, ini yang langsung tuh gini loh cara menghafalnya. Lalu yang imajinatif ini gini loh cara menghafalnya. Bahkan di situ dia bisa masuk ke intermediate to upper intermediate ya. Praktek menghafal di kolaborasi antara menghafal yang imajinatif dengan menghafal yang langsungnya, dia bisa dikolaborasi. Lalu ada praktek menghafal get to knowledge to roof of knowledge ya. Di sini ketika dia menghafal itu dia bisa melihat roots, akarnya. Jadi sebelumnya kita udah bahas nih, Anda bisa lihat video sebelumnya cara menghafal cepat agar tidak mudah lupa ya. Di situ bisa lihat Anda cara menghafal Al-Qur'an secepat kilat gitu, tulis aja di Amduldan Official. Di situ kita jelaskan tuh gimana akar dalam ayat. Ayat itu punya akar. Ya, maksudnya di sini akar ayat itu adalah sisi makna dari ayat, dalamnya ayat. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan ya, orang-orang itu kalau menghafal itu ngeliat atasnya aja, makanya cuma sampai tenggorokan, padahal yang bawahnya itu yang penting gitu loh. Dan di sini orang yang sudah upper intermediate to advance, dia bisa tuh ngelihat. Ya, dia bisa melihat akarnya. Oh, ayat ini akarnya ini loh. Ternyata ini kuncinya. Ini kuncinya. Dan itu bisa didapat ketika dia menghafal, juga melihat dengan baik ibroh-ibrohnya. Makanya Allah itu dalam surah Al-Baqarah di Al-Imran ya disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Orang yang dia bisa melihat daripada hikmah-hikmah ya, dia itu orangnya la ayatil liulil albab. Makanya di surah Al-Baqarah surah kedua di ayat 282 di bagian paling bawah itu disebutkan yu'til hikmata may yasha ya wa yu'allim wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Baik. Ya. Baik. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah, itu di ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan dia bisa melihat karena dia bertakwa, dia bisa diajari di situ. Wa yu'allimukumullah. Ya kan? Nah, di sini penting orang yang dia melihat secara berbeda dalam sisi ilmu, ya, dia akan melihat hal-hal yang berbeda. Makanya tingkatan ilmu itu mempengaruhi penglihatan seseorang. Orang dengan ilmu yang masih rendah, dia ketika melihat sesuatu itu berbeda dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu, dia melihat Al-Quran. Dia nggak hanya melihat Al-Quran aja, dia melihat dalamnya Al-Quran. Tapi orang yang tidak berilmu Al-Quran ya bacaannya aja, gitu loh. Al-Quran ketika dia ya dilihat sama orang yang semakin berilmu, dia akan melihat hal-hal yang besar. Ya, makanya di sini dalam tingkatan yang sudah kita sampaikan di sini, ya, orang yang dia sudah bisa melihat akarnya daripada ilmu, dalamnya ilmu, dia sudah dikatakan sebagai orang advance. Ya, bahkan nanti masuk ke advanced profession, praktek menghafal di atas rata-rata, pola pikirnya different sekali. Gimana dia menghafal itu dengan cara berbeda, dan kadang-kadang orang itu gak paham gitu sebelum dia jelasin. Karena dia kreatif banget gitu ketika menghafalnya. Lalu selanjutnya di sini sifat-sifatnya harus dia tahu nih, sifat-sifat orang yang kecepatannya rendah itu gak punya ilmu. Tidak penuh analisis, gak punya ilmu gitu loh.
Lalu lanjut ke tingkatan yang kedua, menganalisis cerdas, penuh pertimbangan, lalu mempelajari akar masalah, melihat sisi lainnya oke, profesionalisme, sangat kreatif, imajinatif, kreatif, inovatif, lalu profesionalisme, ulama, pembelajar tingkat tinggi. Ini sampai ke sifat-sifat yang harus dipahami dengan baik. Orang yang sudah dapat ke tingkatan ini, dia sudah menguasai yang paling bawah-bawahnya. Ya, orang yang sudah advance to proficient di sini sudah tingkatannya. Lalu yang orang yang masih to intermediate, to upper intermediate, bahkan upper intermediate to advanced masih di sini. Ya. Dan ini tingkatan-tingkatan sifat-sifatnya. Jadi ketika kita melihat tingkatan-tingkatan kecepatan menghafal, itu yang kita lihat orangnya terlebih dahulu dari sisi ilmunya, dari sisi sifatnya, dari sisi prakteknya, juga dari kecepatan dalam membaca Al-Qur'annya. Dan di situ akan terlihat nih orang ini di mana nih? Di beginner to elementary, di elementary to intermediate, di intermediate to upper intermediate, di upper intermediate to advanced, atau di advanced to proficient. Ya, dia itu di mana? Dan itu kita bisa lihat ketika kita punya ilmu dalam melihatnya. Ya. Kalau orang yang dia sudah punya ilmu dalam melihat kecepatan orang menghafal, dia udah tahu nih orang ini cepat menghafalnya. Orang ini agak lambat menghafal. Dari sisi sifatnya, dari sisi prakteknya nilainya segini. Dari sisi mengulang hafalannya, dari sisi kecepatan membacanya segini nilainya. Oh, ini tingkatannya di sini ternyata dia. Dan itu ketika melihatnya itu juga kita butuh ilmu dalam menghafal. Maka di sini memang rumus adalah kecepatan menghafal itu ya kecepatan membaca menentukan kecepatan menghafal. Lalu ada sisi spiritual ya, tadi kita sudah bahas dari sisi logisnya gimana kita melihat sifatnya, prakteknya juga kita lihat, lalu kecepatannya, lalu sifat-sifat yang dimiliki ya dari seorang yang logis itu kita bisa lihat prakteker itu. Lalu kita juga bisa lihat dari sisi spiritualnya. Banyak orang di luar sana yang dia menghafal Al-Quran kok, tapi bukan muslim gitu loh. Dia menghafal Al-Quran aja gitu. Dan ini bedanya orang muslim dengan orang yang tidak muslim. Orang muslim itu juga mempraktekkan spiritualnya karena dia mengincar keberkahan. Orang yang dia hidup tidak dalam keberkahan itu hidupnya dapat harta tapi nggak menikmati gitu loh. Tapi orang yang dia sudah mendapat keberkahan ya di situ dia dipengaruhi oleh kehidupan yang baik nanti, kehidupan yang oke, keren gitu kan. Lalu dia nyaman dalam kehidupannya. Maka di sini orang muslim itu sangat memperhatikan sisi spiritualitas dalam hubungan sisi hubungan Allah dengan hubungan antar yang mengajarkan, hubungan antar manusia, hubungan antar orang tua. Baik di sini faktor spiritualitas menghafal Al-Quran adalah karunia Allah bagi seorang muslim. Kalau bagi yang tidak non muslim ya silakan saja Anda menghafal Al-Quran gitu loh. Ya, cuman Anda nggak dapat karunia ini namanya keberkahan. Ya, keridhaan Allah. Ya, jadi ketika Allah bagi seorang muslim juga sangat berkaitan dengan keberkahan dalam menghafalnya, juga dapat selalu memperbaiki pribadinya, ya. Jadi ketika kita menghafal Al-Qur'an, yuk kita sama-sama perbaiki diri. Anda kalau menghafalkan Al-Qur'an aja, apa bedanya Anda dengan orang-orang di luar sana yang hanya menghafalkan Al-Qur'an gitu loh. Ya, mereka menghafal Al-Quran dapat hafal. Apa bedanya Anda dengan Musailamah Al-Kadzab? Musailamah Al-Kadzab itu nabi palsu, hafal Quran 30 juz. Tapi jadi nabi palsu gitu loh. Nabi palsu gitu loh. Makanya di sini keberkahan itu penting, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faktor kedekatan dengan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hubungan dengan hambanya dan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan. Hubungan kita dengan Allah, man aslaha ma bainahu wa bainallah, dalam hadis itu kan aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Orang yang dia memperbaiki hubungan dengan Allah, maka dia akan diperbaiki hubungannya dengan manusia. Lalu faktor orang tua ini penting. Makanya kalau Anda menghafal Al-Qur'an dan punya orang tua, doain ya Allah, ya ayah, papa, mama, doakan saya sedang menghafalkan Al-Quran, semoga bisa diberikan kemudahan. Merupakan faktor juga memberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Jadi kemudahan menghafal itu ada hubungannya pula dengan faktor kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan faktor kedua orang tua. Makanya di sini disebut ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain gitu kan.
dalam prinsip Islam kita, ya. Jadi ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Makanya di sini saling menyambung, saling terikat dengan baik. Hubungan Allah, hubungan orang tua, hubungan guru kita nih. Guru kita berkah juga ngasih ilmunya, senang. Lalu faktor sifat kita dari sisi diri kita. Di situ akan kolaborasi. Anda dari sisi logisnya oke gitu loh. Prakteker yang hebat dari sisi logis, maupun Anda dari sisi praktek spiritualitasnya juga oke. Jadi faktor spiritualitas, ya, lalu faktor logis itu saling melengkapi. Di sini Anda punya faktor logis yang oke, tapi Anda tidak mengiringi dengan faktor spiritualitas. Ya, sama dengan yang lain Anda. Tapi ketika Anda dipengaruhi juga dengan faktor spiritualitas yang oke. Jadi ketika menghafal, Anda bisa menjadi karena khuluqul Al-Quran. Masya Allah sekali ya. Semoga kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang hebat dalam menghafalkan Al-Quran. Orang-orang yang dia menghafal juga bisa mempraktekannya, dan juga akhlaknya bisa diperbaiki dengan Al-Quran itu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, semoga kita bisa dikumpulkan dengan Rasulullah karena khuluqul Quran. Salah sekali Rasulullah SAW. Jadi itu ya kecepatan dalam menghafal. Pada intinya Anda harus pahami tingkatan-tingkatan ini. Ada beginner to elementary to intermediate, intermediate to upper intermediate to advanced, advanced to proficient. Itu Anda harus perhatikan dengan baik, sehingga nanti Anda bisa mengukur dan melihat di mana diri Anda dalam tingkatan-tingkatan kecepatan menghafal, lalu di manakah orang lain dalam tingkatan kecepatan menghafal. Baik, semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Saya Amildan Official. Jikalau ada kata salah ucap, itu datangnya dari saya pribadi, maupun jikalau ada kata-kata yang benar, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Amildan Official undur diri. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Jangan lupa, kalau Anda ingin menghafalkan Al-Quran, mainlah ke channel Amildan Official. Semoga bermanfaat. Kita tutup hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menghafal Al-Quran bagi para penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.